Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada manga One Piece chapter 1105 ini, terdapat gambar Carrot meminta Inurashi dan Nekomamushi untuk mencicipi sup buatannya. Di awal scene kita diperlihatkan pasukan marinir berlari setelah mendengar suatu perintah. Perintah tersebut berbunyi, bersiap untuk pengeboman menyeluruh. Semua marin diperintahkan untuk kembali ke kapal masing-masing. Para marinir yang tak mengetahui apapun juga ikut melarikan diri sesuai perintah. Apa yang barusan terjadi di tengah kota? Rekannya menjawab, mana aku tahu, turuti saja perintah kita. Lalu wakil Laksamana Doll meminta Saturn dan Kizaru untuk cepat kembali ke kapal. Namun Saturn menjawab bahwa ia dan Kizaru akan tetap di pulau ini. Ia juga menegaskan untuk memulai pengeboman secepat mungkin. Para marinir masih meragukan keputusan Saturn, namun Kizaru meyakinkan mereka untuk segera pergi. Akhirnya mereka hanya menuruti perintah. Lalu kita diperlihatkan Vegapunk sendirian menghadapi Saturn dan Kizaru. Vegapunk berkata, "Aku kira kau hanya mengincar nyawaku. Apa itu tak cukup untuk mengakhiri kegilaan ini? Kenapa kau melakukan ini, Saint Saturn? Penelitian paling canggih yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Menghancurkan ini akan memundurkan kita 1 abad. Tolong batalkan pengeboman ini, Kizaru, kumohon," pinta Vegapunk. Namun keputusan sudah matang sehingga tidak bisa diganggu-gugat melalui tanggapan Saturn berikut ini. "Kau mungkin masih menyembunyikan sesuatu. Mungkin sesuatu itu bisa menghalangi pemerintah dunia. Mau bagaimanapun, kita tak perlu berunding lagi." Lalu Vegapunk menanyakan bagaimana dengan kemanusiaan. Saturn menjawab, "Aku jadi ingat, kemarin sebuah kapal meninggalkan pulau ini. Kau harus tahu, aku memerintahkan mereka untuk diburu. Sudah lumrah untuk menganggap kalau seorang penumpang mungkin memiliki akses pada informasi soal abad kekosongan. Untuk jaga-jaga, aku sudah mengirim kapal perang. Yang bisa menjaga rahasia paling baik adalah orang mati." Mendengar perkataan Saturn, Vegapunk terkejut bukan main sob. Ia juga sangat emosi. "Apa? Teganya kau. Mereka tak tahu apapun. Tak satu pun dari mereka telah melakukan kejahatan," kata Vegapunk. Namun Saturnus bodoh amat. Lalu ia melanjutkan, "Kau sudah melanggar tabu, Vegapunk. Sama seperti Ohara, kau menggali kuburan mereka sendiri dengan mencari tahu masa lalu. Semua demi memuaskan rasa penasaranmu. Kau harusnya menahan rasa serakahmu." Mendengar penjelasan ini, Vegapunk tak bisa berkata apa-apa lagi. Pindah ke Angkatan Laut yang memerintahkan Pacifista untuk tetap tinggal di pulau dan menyuruh yang lain untuk segera evakuasi. Pindah ke Sanji yang memberi perintah rekannya untuk lari ke vakum roket selagi Vegapunk mengalihkan perhatian serta untuk temui yang lain di pintu belakang laboratorium. Semua menuruti perkataan Sanji. Lalu Bonnie bertanya bagaimana dengan Sanji dan Vegapunk. Sanji meyakinkan dengan senyum, "Jangan cemas Bonnie-chan, aku tak akan pergi tanpanya." Setelah itu Sanji berlari dan menanyakan kondisi Nami melalui alat telekomunikasinya. "Nami-san, ini aku. Bagaimana situasimu di sana?" Nami menjawab, "Kami berhasil sampai di pintu belakang, tapi di sini berisik sekali. Di posisimu bagaimana?" Sanji membalas, "Mereka akan melakukan buster call." Seketika semua yang ada di laboratorium sangat terkejut, terutama si Usopp. Setelah itu Nami bertanya tentang keadaan Luffy. "Apa Luffy baik-baik saja? Saat ini dia bersamamu kan?" Sanji menjawab, "Aku kehilangan jejaknya, tapi dia akan baik-baik saja. Beritahu saja apa yang sedang kalian lakukan." Nami menjelaskan, "Zoro masih menghadapi Lucci. Kami mengirim Jinbe untuk menjemputnya agar dia tidak tersesat." Sementara itu Edison mengkhawatirkan Stella. Ia juga bersyukur Lily tidak jatuh dengan yang lain saat Luffy, Franky, Bonnie mencoba untuk menuju ke sini. Dan sekarang Brooks sedang menolongnya. Tak lupa kita juga diperlihatkan Usopp yang ketakutan setengah mati. "Kenapa kita dikutuk mengalami berkali-kali buster call? Ayo cepat pergi dari sini." Namun tidak demikian dengan Robin. Ia nampak tenang dengan dibarengi paket kesembuhan dari Chopper. Kembali ke Nami yang berkomunikasi dengan Sanji. "Ada satu masalah.
Rencana kita adalah memakai Vega Force 01 untuk membawa kita meninggalkan pantai. Tapi itu tidak mungkin lagi. Robot itu sudah dihancurkan Kizaru. Tapi kali ini masih ada harapan sob. Karena Brook dan Lilith dapat membawa Sunny melewati udara dengan awan yang sudah dibekukan oleh Brook. Berlayar di daratan itu adalah hal yang gampang saat kau punya bantuan, kata Brook tanpa yohohohoho. Lalu Lilith memuji aksi Brook. Kau hebat tulang. Kita akan langsung sampai kembali di depan pintu belakang. Kita bisa meluncur dengan mudah setelah awan di pulau ini membeku. Ide yang bagus. Kekuatanmu sendiri juga hebat. Brook menanggapi. Yohohohoho. Aku merasa tersipu telah dipuji oleh jenius terhebat sedunia. Di saat senang-senangnya, Lilith bertanya bagaimana caranya untuk berhenti supaya tidak kebablasan. Seketika Brook jadi panik karena tak memikirkan hal itu. Lalu Lilith ngomel-ngomel, Brook hanya bisa pasrah dengan Lilith. Panel pindah ke angkatan laut yang menunggu perisai di sekitar laboratorium turun. Namun perisai itu tak kunjung turun sob. Akhirnya mereka berencana untuk menghancurkan perisainya. Gelombang tembakan pertama diarahkan ke kota dan lab sains utama hingga menjadi rata dengan tanah. Begitu juga dengan Pacifista yang juga melakukan penghancuran dengan skala besar. Melihat pulau mulai hancur, Vegapunk sangat bersedih mengingat membangun semua ini memerlukan waktu yang sangat lama. Pindah ke grup Atlas yang sudah berhasil menaiki vakum roket. Mereka melaju menuju laboratorium dengan sangat cepat. Sayangnya di saat vakum roket berjalan dengan cepat, tiba-tiba Kizaru datang dan memotong jalur vakum roket menggunakan pedang cahayanya, sehingga Atlas dan yang lainnya keluar terjatuh. Sanji yang melihat kejadian itu berusaha untuk menolong mereka. Kizaru, dasar brengsek kau. Aku datang, Boni-chan. Melihat kesempatan datang, Saturnus memerintahkan Pacifista untuk membunuh Boni dan Kuma dengan lasernya. Dalam benak Saturn, ia juga mengolok-olok perjuangan Kuma. Sungguh ironis sekali. Kau membuang hidupmu agar putrimu bisa hidup. Takdir yang layak bagi seekor serangga. Perjuanganmu benar-benar merupakan puncak kebodohan. Namun beda dengan Vegapunk. Melihat Boni mulai diserang Pacifista, Vegapunk bergumang. Boni, saat aku dengar kau telah menjadi bajak laut, aku selalu berpikir skenario terburuk. Unit Pacifista tak akan ragu-ragu untuk menembakmu jika pihak angkatan laut memerintahnya. Mereka mungkin terlihat seperti ayahmu, tapi mereka tak tahu ataupun peduli kalau kau itu adalah putri pemilik tubuh aslinya. Panel pindah ke Luffy yang kekenyangan akibat makanan unlimited dari mesin. Aku kenyang sekali, nggak bisa bergerak, kata Luffy yang kekenyangan. Sementara di sekelilingnya terdapat angkatan laut yang siap menangkapnya. Panel pindah ke laut dan diperlihatkan kapal angkatan laut hancur dan tenggelam. Lalu marinir berkata, kita gagal menangani kapal yang melarikan diri. Kita harus laporkan ini pada Kizaru-san. Dia harus tahu kalau mereka menuju Egghead. Kemudian kita diperlihatkan sosok yang menghancurkan kapal angkatan laut yang menuju Egghead. Sosok itu ternyata yang membuat tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.